Hello, Class 8. Welcome back to the Mr. Anjas English Fun class. And today we're going to have so much fun in this class. And I hope you guys enjoy this mythic and be prepared. And let's get started. Now, so for today, we are going to learn simple present tense. This is the old material that you have learned already before in the class 7, and I hope it runs well for today, and so that it only takes 15 up to 20 minutes for this material. Now, for the simple present tense, we are going to learn 4 things. The first is a function, characteristic, formula, and we'll have exercise. Nah, for the function, apa kegunaan dari simple present tense, digunakan untuk apa, kemudian characteristic, bagaimana karakteristiknya, formula or the patterns or rumusnya, and then the exercise. Now, what is the function? So there are 2 functions of the simple present tense. That is first to show or to describe habit, and second is to show fact or showing fact. Nah, for the habit itu adalah kebiasaan. Jadi simple present tense kita berbicara tentang sebuah kebiasaan yang kita lakukan. Nah, for example, Cookie drinks milk every morning. I usually get up at 5 a.m. Nah, dari kedua contoh ini, kita bisa mengkonklude bahwa ini adalah sebuah kebiasaan. Because Cookie drinks milk every morning. Berarti setiap pagi, Cookie always drinks milk. Minum susu setiap pagi. And then the second is, I usually get up at 5 a.m. Di sini kalau kita memperhatikan kata usually itu menandakan tentang simple present tense karena mengarah kepada suatu kebiasaan. Saya biasanya bangun jam 5 pagi. Nah, next is showing facts, untuk menunjukkan atau describe fakta. Nah, di sini ada 3 contoh. The sun rises from the east. The sun rises from the east. Nah, di sini adalah sebuah fakta bahwa matahari terbit dari timur, seperti itu. Nah, itu adalah sebuah fakta. Tidak ada fakta yang mengatakan bahwa matahari terbit dari selatan atau dari barat atau dari utara. Kemudian contoh yang kedua, Jimin is singer. Jimin is singer. Itu adalah sebuah fakta. Okay, the last is RM is genius. RM is genius. Okay, itu adalah sebuah fakta. Nah, the other example, let me say, Mr. Anjas is handsome. That is a fact. Okay, next. Now the characteristics. So there are 3 characteristics of simple present tense. The first is a verb of time. The second is verb when, and the third is to be, am, is, and are. Now, for the first characteristic, a verb of time, jadi ciri-ciri yang paling sering kita temui dalam simple present tense adanya a verb of time. Contohnya always, usually, often, sometimes, seldom, every day, every week, or twice a day. Contohnya, I always go to school at
7. I always go to school at 7. Atau kita ganti, I usually go to school at 7. Nah, penggunaan adverb ini itu sangat menandakan bahwa kalimat itu adalah simple present tense. Nah, yang kemudian adalah verb 1. Ini kita berbicara tentang structure. Nah, jadi kalau kita mengingat kembali formulation atau formula atau rumus dari simple present tense itu adalah subject plus verb 1 ditambah ataupun es tergantung dari subjeknya. Nah, for example, read itu adalah verb 1, cook atau cooks itu adalah verb 1, go atau goes adalah verb 1. Oke, sekarang kita lihat verb yang diakhiri dengan huruf atau dan s. I mean, verb yang diakhiri dengan s, dan s. Nah, setiap verb yang berakhir dengan ss, ch, sh, x, or o itu harus diakhiri dengan dan s, bukan s saja. Contohnya, discuss menjadi discusses, teach menjadi teaches, brush menjadi brushes, mix menjadi mixes, do menjadi does. Oke, itu bersifat mutlak. And then the third is to be. Am, is, and are. Jadi kalau subjeknya ini adalah subjek, ini adalah subjek. Nah, jadi kalau subjeknya I, kita pakai am. Kalau subjeknya she, he, it, kita pakai is. Dan kalau subjeknya you, we, they, kita pakai are. Okay, I hope you guys get understood. Next. Okay, this is simple exercises from Mr. Anjas. I will show you how to find 3 correct answers here. Jadi di sini kita disuruh untuk mencari kira-kira kalimat yang mana saja sih yang merupakan simple present tense. Nah, kalau yang pertama, mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, yang pertama ini, di sini subjeknya adalah Tata, kemudian verbnya adalah likes, dan objeknya adalah strawberry. Nah, kalau di sini kita lihat verbnya. Ini adalah verb. Kalau kita lihat verbnya di sini, like dia ditambah dengan s. Kenapa ditambah dengan s? Karena subjeknya adalah she. Dia perempuan. Jadi ini adalah simple present tense. Jadi benar. Nah, untuk yang kedua, kita lihat lagi. Subjeknya adalah Mr. James, kemudian to be-nya pakai was. Nah, dalam simple to be itu ada 2 macam. Am, is, are, dan was ataupun were. Nah, kalau dia was ataupun were, berarti itu bukan simple present tense, melainkan simple past tense. Jadi kalau ini pakai was, berarti ini bukan simple present tense. Nah, kemudian yang ketiga, she goes to school every day. Nah, kalau di sini sangat mudah kita identifikasi. Yang pertama, dia memakai every day. Kalau kita bilang every day, berarti itu adalah sebuah kebiasaan. Setiap hari dilakukan. Berarti she goes to school every day. Nah, kemudian yang menandakan bahwa ini adalah simple present tense, yaitu adalah verb goes. Dia ditambahkan dan s karena subjeknya adalah she. Oke, berarti yang nomor 3 ini adalah simple present tense. Kalimatnya benar. Nah, for number 4, subjeknya adalah this building and to be-nya adalah is. Nah, kalian ingat, kalau to be-nya adalah am, is, are, berarti itu adalah simple present tense. Berarti
Berarti ini adalah simple present tense. Nah, kemudian kalian lihat yang nomor 5. Subjeknya adalah Mrs. Hasna. Verbnya adalah cooked. Cook ditambah ed. Nah, kalian ingat sekali lagi bahwa yang ditambah ed itu adalah simple past tense, bukan simple present tense. Jadi, ini kalimatnya salah untuk simple present tense. Karena ini adalah kalimat simple past tense. Oke, yang number 6 are the last sentence I mean, is she always helps me. She always helps me. She adalah subjek, helps adalah verb atau action ataupun kegiatan yang dilakukan oleh si subjek. Nah, kalau di sini juga kita sangat gampang untuk mengidentifikasi karena kita lihat always. Always itu adalah in bahasa Indonesia we could say it selalu. Nah, kalau kita dengar kata selalu, berarti itu sudah menandakan sebuah kebiasaan. Berarti ini adalah simple present tense. Jadi, nomor 1 sampai 6 ini, there are 4 simple present tense sentences. Yaitu nomor 1, nomor 3, nomor 4, dan nomor 6. Nah, kemudian kita belajar tentang nominal, penggunaan am, is, dan are. Nah, patterns-nya seperti ini. Ada subjek, kemudian ditambah am is are, kemudian ditambah adverb, noun, or adjective. Nah, contohnya di sini adalah Tata and Cookie are best friend. Kenapa dia memakai are? Karena Tata and Cookie adalah lebih dari satu. Atau kita bisa mengatakan they. Oke. Nah, bagaimana dengan kalimat negatifnya? Tat subject plus am is are plus not plus adverb or noun or adjective. Nah, di sini Tata and Cookie are not, kita tambahkan not best friend. Sedangkan untuk kalimat tanya, are-nya kita majukan ke depan, are, kemudian subject, kemudian ada noun, adverb, noun, or adjective. Nah, kalian mengingat bahwa untuk I, dia memakai to be am, untuk she, he, dan it, yaitu memakai to be is, kemudian untuk they, we, you, dia memakai to be are. Nah, kita buat contoh di sini. Contohnya, Mr. Anjas adalah seorang guru. Nah, we could say Mr. Anjas is a teacher. Kenapa dia memakai is? Karena Mr. Anjas itu adalah he. Okay, how about the interrogative form? Mr. Anjas, subjeknya, kita memakai is. Is not a teacher. Sedangkan interrogatifnya adalah is Mr. Anjas a teacher? Apakah Mr. Anjas seorang guru? Nah, kita tambahkan is, kemudian subjeknya ada Mr. Anjas, dan kemudian noun-nya ada teacher. Next, untuk verbal. Ini verbal adalah yang describe sebuah action or activity. Nah, kalian harus mengingat bahwa untuk I, you, we, and they, dia memakai do, sedangkan she, he, it, dia memakai not is, tapi does. Nah, di sini ada contoh. Suga
Suga, verb 1. Play, kenapa ditambah S? Karena Suga adalah he. Suga plays piano every day. Kalau kita rubah menjadi negatif, Suga does not. Kalian lihat, kalau dia adalah he, dia pakai does. Suga does not. Suga does not play piano every day. Di sini kenapa sih tidak ada S-nya? Karena itu sudah diwakili oleh does. Oke, untuk kalimat tanyanya, yang di depan adalah do or does. Nah, karena di sini pakai does, kita harus memakai does. Does Suga play piano every day? Oke, nah ini adalah patterns-nya. Kalau dia I, you, they, we, dia memakai do. Kemudian kalau dia she, he, it, atau she itu bisa langsung mengatakan nama seorang perempuan, he itu bisa langsung mengatakan nama seorang laki-laki, kemudian it itu bisa items ataupun nama binatang, dan lain-lain. Dia pakai es atau s. Nah, ini adalah simple present tense exercise. Tapi Mister sudah jawab dan di sini Mister akan menjelaskan kepada kalian. Nah, contoh Taeyong ini ada dua pilihan, sing or sings. Dia memakai sings, yang benar adalah sings ditambahkan s karena Taeyong adalah he. Kemudian nomor 2, Jin and Suga cook bukan cooks. Kenapa pakai cook? Karena Jin dan Suga ini lebih dari satu, bukan he, bukan she, atau bukan it. Tetapi ini kita bisa mengatakan they. Oke, kalau they tidak pakai s di belakangnya. They cook fried rice, atau Jin and Suga cook fried rice. Kemudian nomor 3, the cats play or plays. Play or plays. Nah, yang benar di sini adalah play karena kucingnya lebih dari satu. Nah, kemudian he read atau reads a novel. Itu yang benar adalah reads karena he ini di patterns-nya untuk verb-nya dia harus menggunakan s. Oke, ini adalah cara yang kita gunakan untuk menanyakan apa yang dilakukan oleh seseorang. Kita bisa mengatakan, what do Supri and Jamal do? Kenapa pakai do? Karena Supri and Jamal lebih dari satu, atau mereka adalah they. Oke, jadi kita jawab, they cook fried rice. Oke, nomor 2. What does Jono do? Kenapa? Di sini pakai does karena Jono itu adalah he, sama laki-laki. Nah, he reads a book. He-nya kita ke depan. He reads a book. Kenapa memakai s? Karena dia he. Kemudian yang contoh ini adalah gambarnya. Contoh yang terakhir adalah what does Saripudin do? Kenapa pakai does? Karena Saripudin adalah he. What does Saripudin do? Apa yang dilakukan Saripudin? Jawabannya adalah he washes frying pan. He mencuci, washes frying pan. Kenapa pakai es? Karena subjeknya adalah he. Okay, thank you for today, and I hope you guys looking for other material or resources on internet. Kalian bisa mencari sumber-sumber yang menurut kalian mudah-mudah untuk mempelajari, and you can browse it, you can open YouTube, you can get so many exercise and lesson from internet. And thank you for attending my class, and stay healthy, and I'll see you next meeting. Goodbye.